Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat untuk belajar pada pertemuan kali ini. Untuk pembahasan kali ini yaitu barisan dan deret aritmetika. Sebelum kita beranjak membahas tentang barisan dan deret aritmetika, mohon terlebih dahulu disediakan alat tulis, buku, bolpoin, dan lain-lain untuk mencatat kembali apa yang saya jelaskan. Tujuan dari pembelajaran bab barisan dan deret aritmetika yaitu dapat menentukan suku pertama beda dari barisan dan deret aritmetika. Yang kedua, dapat menentukan besar suku ke n dari barisan aritmetika. Yang ketiga, dapat menentukan suku ke n barisan aritmetika jika diketahui dua suku lainnya. Dan yang keempat, dapat menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmetika. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu dapat menentukan masalah konseptual yang berkaitan dengan pola barisan dan deret aritmetika. Dari tujuan tersebut, kita dapat mengetahui suku pertama, beda, rumus barisan aritmetika, dan rumus deret aritmetika. Sebelum kita mengetahui apa sih itu barisan dan deret aritmetika, kita harus membayangkan apa itu barisan dan deret aritmetika dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja. Contohnya tuh, jika Anggi menabung di rumah setiap bulan, di mana pada bulan pertama Anggi menabung sebesar Rp50.000, bulan kedua sebesar Rp55.000, dan bulan ketiga sebesar Rp60.000, dan demikian seterusnya pada bulan berikutnya dengan kenaikan yang tetap. Bisa dibayangkan kan barisan itu seperti apa dan deret itu seperti apa? Jadi dari permasalahan ini kita bisa menentukan besar tabungan Anggi selama 1 tahun. Jadi barisan itu adalah rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu. Bentuk umum dari barisan aritmetika yaitu U1, U2, U3, dan seterusnya hingga UN. Untuk deret aritmetika sendiri adalah penjumlahan suku-suku suatu barisan dan bilangan. Bentuk umum dari deret aritmetika yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah UN. Pasti kalian bertanya, apa sih itu N? N itu adalah suku ke N dari barisan dan deret aritmetika. Langsung saja kita ke contoh pertama. Ada suatu bilangan 3, 7, 11, 15, dan 19. Dari barisan aritmetika ini kita bisa menentukan suku pertama dan beda. Untuk suku pertama atau U1 atau A adalah 3. Biasanya bentuk umum dari suku pertama itu adalah A. A sama dengan 3. Untuk beda atau selisih dari barisan ini, rumus beda B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Jadi kita bisa menentukan beda dari barisan ini. B sama dengan U2 dikurangi U2 min 1 sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan U2 suku kedua 7 dikurangi
suku pertama atau U1 atau A3. Jadi untuk beda atau selisih dari barisan ini yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi beda atau selisih dari barisan aritmetika ini adalah 4. Kita juga bisa gak memakai U2 atau kita bisa memakai U lainnya. Contoh ya, B sama dengan kita pakai yang suku keempat, 1, 2, 3, 4. Pakai suku yang keempat, berarti U4 dikurangi U3 min 1, U4 min 1 sama dengan U4 dikurangi U3. Suku keempat dari barisan tersebut sama dengan 15 dikurangi suku ketiga 11, 4. Jadi memang hasilnya selisih atau beda dari barisan ini adalah 4. Kan ini hasil dari selisih kan hasilnya positif 4. Apakah selisih boleh minus atau negatif? Bisa jika deretnya itu turun. Seperti kita balik barisan ini 19, 15, 11, 7, dan 3. Jadi selisih dari barisan ini kan hasilnya min 4. Jadi boleh untuk beda itu hasilnya negatif atau minus. Contoh yang tadi ya, kembali ke contoh yang tadi. 3, 7, 11, 15, dan 19. Untuk barisan ini kita masih bisa menentukan suku ke-7, suku ke-8 dengan cara menghitung manual. Suku ke-6 dari ini kan tinggal nambah 19 tambah 4 sama dengan 21. Suku ke-7 sama dengan 25 dan seterusnya. Kalau kita disuruh menentukan suku ke-30 atau suku ke-45, masa kita harus menghitung manual? Kan tidak. Jadi ada rumus untuk menghitung barisan aritmetika. Langsung saja kita ke contoh 2. Contoh 2, ada barisan 15, 18, 21, dan seterusnya. Dari barisan ini kita masih bisa menentukan suku ke-4, suku ke-5, suku ke-6. Masih suku-suku yang kecil masih bisa menentukan dengan hitung manual. Kalau sudah seperti suku ke-21, ke-20, ke-45, dan seterusnya, kalau kita hitung manual itu sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi untuk rumus barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Tadi sudah dijelaskan, A itu adalah suku pertama atau U1, N itu suku ke N, dan B itu beda atau selisih. Kita tentukan dulu. Yang akan dicari dari barisan ini adalah U20. U20 sama dengan, belum tahu kan jawabannya U20 berapa? Kita cari menggunakan rumus barisan aritmetika. Suku pertama dari barisan ini atau A atau U1. A sama dengan 15. N-nya 20. N20. Untuk beda selisih kan bisa kita mencari dengan suku kedua dikurangi suku pertama. 18 dikurangi 15, 3. Jadi beda sama dengan 3. Langsung saja kita masukkan dalam rumus barisan aritmetika. U20 sama dengan
suku pertama atau U1 atau A sama dengan 15. 15 ditambah N-nya 20. 20 min 1 dikali beda atau selisihnya 3 sama dengan 15 ditambah 19 dikali 3. 15 ditambah 19 kali 3 sama dengan 57. 15 ditambah 57 sama dengan 72. Jadi suku ke-20 dari barisan ini adalah 72. Kalau contoh seperti ini kan mudah. Suku pertama sudah diketahui, suku kedua, suku ketiga. Jadi untuk menghitung beda atau selisih kan mudah. Nah, bagaimana jika suku pertama dan bedanya tidak diketahui? Bagaimana caranya untuk penyelesaian barisan aritmatika? Langsung saja ke contoh 3 ya. Contoh 3. Contoh 3 diketahui suatu barisan suku ke-6 sama dengan 65. Suku ke-6 sama dengan 65. Dan suku ke-10 sama dengan 41. Suku ke-10 sama dengan 41. Dari contoh ini belum diketahui suku pertama atau U1 atau A dan beda atau selisih. Untuk menentukan suku pertama dan beda atau selisih, kita bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Untuk yang kedua, kita bisa menentukan selisih itu dengan suku ke-10 dikurangi suku ke-65 per 6 kurangi 10. Langsung saja kita kerjakan ya. Kita awal memakai cara eliminasi dan substitusi. Rumus UN tadi sama dengan A plus N-1 dikali B. Yang diketahui suku ke-6 sama dengan 65. U6 sama dengan A plus 6 min 1 kali B. U6 sama dengan 65. 65 sama dengan A plus 5B. Sama dengan ini 65 sama dengan A plus 5B sama dengan A plus 5B sama dengan 65. Anggap saja ini persamaan pertama. Persamaan pertama. Yang kedua, yang diketahui adalah suku ke-10. Langsung kita masukkan. U10 sama dengan A plus 10 min 1 kali B. U10 sama dengan 41. 41 sama dengan A plus 9B. 41 sama dengan A plus 9B itu sama dengan A plus 9B sama dengan 41. Ini anggap saja persamaan kedua. Langsung kita masuk ke eliminasi. Persamaan pertama A plus 5B
sama dengan 65. Persamaan kedua, A plus 9B sama dengan 41. Kita eliminasi A, jadi dikurangi. Kita coret A. 5B dikurangi 9B sama dengan negatif 4B. 65 dikurangi 41 sama dengan 24. Untuk B sama dengan 24 per min 4 sama dengan min 6. Jadi untuk beda hasilnya min 6. Tadi kan sudah dijelaskan, beda boleh hasilnya minus. Lanjut ke substitusi. Kita menentukan A. Kita substitusi ke persamaan pertama ya kan, B sudah diketahui min 6. Jadi kita masukkan min 6 ke B. A plus 5 kali min 6 sama dengan 65. A plus min 30 sama dengan 65. A min 30 sama dengan 65. A sama dengan 65 ditambah 30. A sama dengan 65 ditambah 30 sama dengan 95. Jadi suku pertama dari contoh ketiga ini adalah 95. Beda atau selisihnya itu sama dengan min 6. Jadi kalau sudah diketahui suku pertama atau A dan beda atau selisih, kita bisa menentukan suku ke-25, ke-45 dan seterusnya. Nah, tadi kan yang diketahui suku ke-6 sama dengan 65 dan suku ke-10 sama dengan 41. Tadi untuk mencari beda atau selisih dengan cara eliminasi. Yang sekarang ini bukan dengan cara eliminasi, tapi dengan cara suku hasil suku yang paling besar dikurangi hasil suku yang paling kecil per suku yang paling besar min suku yang paling kecil. Langsung saja ya. Jadi 41 dikurangi 65. 41 suku ke-10 dikurangi suku ke-6, 65. Sama dengan 41 dikurangi 65 hasilnya negatif 24 atau min 24. Per 10 dikurangi 6, 4. Min 24 dibagi 4, min 6. Samakan hasilnya. Untuk mencari A sama dengan cara substitusi. Masukkan hasil beda ke persamaan yang tadi. Tadi kan sudah dijelaskan tentang barisan aritmetika. Dari penjelasan tadi kita sudah bisa mengetahui caranya untuk mengetahui suku pertama atau A, beda atau selisih, dan suku ke N yang ingin kita cari. Nah, untuk pembahasan yang ini adalah tentang deret aritmetika. Nah, untuk deret aritmetika kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya deret aritmetika itu adalah penjumlahan suku-suku barisan atau bilangan. Langsung saja kita masuk ke rumus deret aritmetika.
rumus deret aritmatika yaitu Sn. Tadi untuk barisan UN dan untuk deret itu adalah Sn. Sn sama dengan N per 2 2A plus N-1 kali B. Atau Sn juga bisa dengan rumus Sn sama dengan N per 2 U1 ditambah UN. Jadi untuk yang rumus kedua ini kita harus mencari UN-nya terlebih dahulu. Yang sering digunakan untuk rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Langsung saja kita ke contoh untuk menentukan suku N, suku pertama dari deret aritmatika ya. Ya, kita langsung ke contoh. Kita agar tidak banyak contoh, kita menggunakan contoh yang kedua tadi ya. Contoh yang kedua tadi kan ada barisan 15, 18, dan 21. Tadi sudah diketahui suku pertama dan bedanya. Untuk suku pertama dari barisan ini A sama dengan 15, B sama dengan 3. Untuk rumus deret aritmatika kan tadi N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Dari soal ini kita dapat menentukan jumlah 14 suku pertama dari barisan ini. Langsung saja kita kerjakan berapakah jumlah 14 suku pertama dari barisan ini. Kita tulis dulu rumus Sn tadi. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. Kita mencari jumlah 14 suku pertama. Jadi S14 sama dengan 14 per 2 untuk suku pertama atau A sama dengan 15. 2 kali 15 ditambah N-nya 14 tambah 14 min 1 dan bedanya 3 kali 3 sama dengan 14 per 2 7. 2 kali 15 30 ditambah 14 dikurangi 1 sama dengan 13 dikali 3. 7 dikali 30 plus 13 kali 3. Penjumlahan sama perkalian kan perkalian dulu dikerjakan. Jadi 30 ditambah 13 dikali 3 sama dengan 39. Taruh sini ya, kan gak muat. 7 dikali 30 ditambah 39 sama dengan 69. 7 dikali 69. 7 dikali 69 sama dengan 483. Jadi jumlah 14 suku pertama dari barisan ini adalah 483. Untuk mencari suku pertama dan beda atau selisih dari deret aritmatika sama halnya dengan barisan aritmatika tadi, dengan cara eliminasi dan substitusi. Kita kembali ke soal yang tadi, masalah konseptual kita kerjakan dengan menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Kan sudah dijelaskan tadi tentang rumus barisan dan deret ya. Langsung saja. Tadi soalnya kan
Jika Anggi menabung di rumah setiap bulan, di mana pada bulan pertama Anggi menabung sebesar Rp50.000. Bulan kedua sebesar Rp55.000, bulan ketiga Rp60.000, dan demikian seterusnya pada bulan berikutnya dengan kenaikan yang tetap. Tentukan besar tabungan Anggi pada tahun ke-13 dan tentukan jumlah 2 tahun pertama besar tabungan Anggi. Langsung saja ke penyelesaian. Diketahui A atau suku pertama atau U1 Rp50.000. Kan bulan pertama Anggi menabung Rp50.000. B atau beda diketahui. Anggi menabung di bulan kedua Rp55.000, di bulan pertama Rp50.000, jadi Rp55.000 dikurangi Rp50.000 atau Rp5.000. Atau bisa dengan Rp60.000 dikurangi dengan Rp55.000. Yang ditanya besar tabungan Anggi bulan ke-13. Untuk mencari besar tabungan bulan ke-13 itu memakai rumus UN. Jadi UN sama dengan A plus N-1 kali B. Masukkan U13 sama dengan A-nya Rp50.000 ditambah 13, U ke-13 min 1 dikali Rp5.000 bedanya. U13 sama dengan Rp50.000 ditambah 13 min 1 sama dengan 12 dikali Rp5.000. Rp50.000 ditambah 12 dikali Rp5.000 sama dengan Rp60.000. Jadi U13 sama dengan Rp50.000 ditambah Rp60.000 sama dengan Rp110.000. Untuk yang B, tentukan jumlah 2 tahun pertama besar tabungan Anggi. Jumlah, kan sudah dijelaskan masalah jumlah, rumusnya memakai SN. Tadi sudah diketahui A Rp50.000 dan beda sama dengan Rp50.000. Untuk menentukan besar jumlah 2 tahun pertama, kan 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan berapa bulan? 2 tahun kan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi kalau 2 tahun sama dengan 24 bulan. Langsung saja masukkan ke rumus. SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B. Jadi S24 sama dengan 24 per 2 dikali 2 kali Rp50.000. A-nya kan Rp50.000 ditambah S24. N-nya kan 24. 24 min 1 dikali Rp5.000 bedanya. S24 24 per 2 sama dengan 12. 2 kali Rp50.000 sama dengan Rp100.000 ditambah 24 min 1 sama dengan 23 dikali Rp5.000. S24 sama dengan 12. 100.000 ditambah, kenapa 23, kenapa 100.000 tidak ditambah 23? Karena kalau perkalian dan penjumlahan didahulukan perkalian dulu yang dikerjakan. Jadi 100.000 ditulis dulu, 23 dikali 5.000 sama dengan 115.000. 12 dikali 100.000 ditambah 150.000. Kenapa ini dikali ditambah? Kenapa ditambah dulu yang dikerjakan? Karena ditambah itu di dalam kurung, jadi dikerjakan terlebih dahulu. 12 dikali 215.000. Jadi S24 itu sama dengan 2.580.000. Dari kesimpulan untuk materi barisan dan deret aritmetika, rumus untuk mencari beda atau selisih sama dengan UN min 1. Untuk rumus barisan aritmetika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dan untuk rumus deret aritmetika SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Tadi rumus SN ada 2 ya, yang satunya yaitu SN sama dengan N per 2 dikali U1 atau suku pertama atau A ditambah UN. Mungkin hanya itu
yang bisa saya sampaikan untuk materi pada hari ini. Cukup sekian penjelasan tentang barisan dan deret aritmetika. Untuk tugasnya kalian mencatat ulang apa yang saya jelaskan tadi, dan untuk tugas latihan saya akan kirim di Google Classroom. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata yang disengaja atau tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.